Hello guys, welcome back to my channel. Sudah berapa minggu ini saya nggak bikin video lagi ya guys ya, belum upload video guys ya, karena belum sempat ya guys ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah pergantian part ya, bukan sebuah sih, dua buah part ya guys ya. Jadi di depan saya ini ada coil racing merek KTC Racing ya guys ya, coil dan cok busi KTC Racing ya. Jadi karena selama ini saya belum pernah pakai cok busi racing sama coil racing. Nah, ini kesempatan kali ini saya akan coba gimana sih rasanya kalau pakai coil racing gitu guys ya. Nah, sebagai informasi, coil motor saya yang lama itu, yang standarnya kan udah saya pasang ground strap ya guys ya. Nah, ini kebetulan coilnya udah saya lepas. Ini kan udah saya pasang ground strap ya. Jadi saya mau kira-kira penasaran aja, kira-kira apakah coil racing ini bisa lebih bagus dengan coil standar yang dipakai pasangin ground strap ya guys ya. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu cok busi KTC Racing ya guys ya. Jadi ini sebenarnya sih cok busi biasa ya guys ya, sama kayak cok busi pada umumnya ya guys ya. Dan ini bahannya jadi karet juga, lentur juga. Nah, jadi ini apakah embel-embel racingnya ini benar-benar sesuai dengan namanya ya guys ya. Ada tulisan KTC nya. Kalau dibandingin sama yang standar nih lebih tinggi apa dikit ya. Oh, sama guys, sama sih, sama dimensinya lebih besar dikit, lebih panjang dikit. Dalamnya juga sama guys, cuman bagian kuningannya ini lebih tebal nih guys, kelihatan lebih tebal dengan kuningannya ya. Bandingin yang standarnya dia lebih tebal. Oke, ini cok businya udah. Nah, ini adalah coilnya guys. Ini packingannya nih, bungkusnya termasuk sederhana sekali ya guys, cuman ada tulisan KTC Racing from head to toe motorcycle accessories and part, KTC Racing Company ya. Jadi ini saya beli produknya yang KTC Racing ya guys ya, bukan yang KTC Kitako ya guys ya. Karena dua merek ini merek yang berbeda sebenarnya guys ya. Kalau yang saya tahu sih dulu ini yang punya tuh sama-sama bikin join gitu ya, join bikin merek KTC Racing, terus mereka udah berpisah gitu guys ya, udah nggak bekerja sama lagi, terus yang satunya bikin KTC Kitako itu guys ya. Katanya sih seperti itu ya, saya nggak tahu benar apa enggaknya. Ya, intinya saya beli yang merek KTC Racing ya guys ya. Nah, ini kalau KTC Racing nih, ini ada logo KTC, ada nomor produksinya. Ini ada apa nih yang nempel di sasisnya ya guys ya. Terus ini ada colokan dua. Ini kabelnya lumayan panjang. Jadi kalau setahu saya KTC Racing sama KTC Kitako tuh produknya bikinan Taiwan ya guys ya. Cuman di sini nggak ada tulisan made in Taiwan atau apa, nggak ada. Cukup sederhana sekali bungkusnya ya. Di coilnya sendiri juga nggak ada tulisan made in Taiwan atau made in Indonesia, nggak ada. Oke, kita bandingin sama yang standar ya. Kalau sepintas sih sama ya guys ya, gedenya itu panjangnya sama ya, kalau diameternya untuk diameternya ini yang KTC sedikit lebih besar ya guys ya. Yang KTC sedikit lebih besar nih diameternya guys. Ya,
jadi gulungannya makin lebih banyak ya. Bisa dipastikan gulungan punya KTC ini lebih banyak dari yang standarnya ya guys ya, karena lebih tebel, lebih diameternya lebih besar ya. Kalau bentuknya sih sama nih, sama. Terus untuk panjang cop businya ini KTC rasanya lebih panjang ya guys ya. Ini dulu udah saya potong nih, waktu saya potong 10 cm. Oh, nanti juga dipotong 10 cm nih guys, yang punya KTC ini guys. Ya. Potong apa enggak ya punya KTC ya? Potong dikit aja lah. Nah, kira-kira seperti itu ya guys ya, perbandingannya antara coil standarnya sama KTC Racing. Kita langsung pasang aja ya guys ya di motornya ya guys ya. Oh ya, ini sebelumnya kita potong dulu. Nah oke guys, ini udah saya potong segini ya guys ya, cukup ya guys, potong dikit aja. Berapa senti nih, kurang lebih 5 sentian ya. Kita langsung pasang aja ke sini ya guys ya, colokin aja ke sini. Nah ini biar kemungkinan air masuk sini lebih minim, kita pasang ini gitu ya, kabel tis ya gitu ya. Udah nih guys, pasang kabel tis. Nah, kita langsung pasang aja ya. Nah oke guys, jadi ini udah terpasang ya guys ya. Jadi tadi memang pemasangannya nggak saya videoin ya guys ya, biar durasinya nggak terlalu lama. Nah ini kira-kira seperti ini guys ya. Nah ini nanti tinggal dipasang aja, dijepit aja. Ini belum ya, pakai ini patah nih guys, ininya patah, jadi nanti pakai kabel tis saja saya pasangkan di sini kayak sebelumnya ya. Nah kira-kira pemasangan seperti ini guys. Nah itu nanti di lubang ini nanti juga saya kasih kabel tis ya guys, buat ngiket. Nah ini saya kasih saya kasih lakban kertas nih biar gak lecet guys ya, karena ini kan diameternya lebih besar ya guys ya, jadi dia mepet ke mentok ke mentok ke cover ini guys. Biar nggak lecet aja kasih kertas, lakban kertas. Kira-kira pemasangannya seperti ini guys. Oh ya, ini motornya belum dicuci guys ya, makanya kotor banget nih. Nah oke guys, jadi ini udah selesai guys ya pemasangannya guys ya, tinggal dicoba aja
kira-kira perubahannya seperti apa dibandingkan dengan coil standar kemarin yang saya pakai pasang ground strap ya guys ya. Oh ya, kita coba nyalain sebentar ya guys ya. Ada kode mil yang nyala ya guys ya, jadi aman lah. Nah, oke guys, kira-kira seperti ini ya guys ya pemasangannya. Jadi ini nanti saya coba saya pakai dulu untuk kerja, untuk tahu gimana perubahannya ya guys ya dari pemasangan coil KTC Racing ini. Nah oke guys, jadi ini tadi motornya udah saya coba ya guys ya, jadi belum saya pakai untuk berangkat kerja, tapi jadi kebetulan bensin motor saya kan habis, jadi saya pakai untuk beli bensin ya guys ya. Jadi sepintas tadi yang saya rasakan dari pergantian coil racing ini tadi memang sedikit ada perbedaan ya guys ya. Jadi respon mesin tuh lebih cepat ya guys ya, jadi tarikannya lebih cepat, tarikan lebih cepat, respon dari gas ke mesinnya itu terasa lebih cepat, lebih responsif ya guys ya. Nah cuman yang saya rasakan untuk jarak kurang lebih ya 3 kilo 4 kiloan lah, ini kok mesinnya jadi panas ya guys. Biasanya nggak seperti ini guys, jadi sebelumnya itu nggak sampai knalpotnya yang bunyi cedik-cedik gitu guys, tanda kepanasan ya guys ya. Ini walaupun knalpotnya emang kotor karena belum saya cuci guys ya, tapi biasanya nggak sampai sepanas ini guys. Apakah ini faktor apa namanya, faktor ganti coil atau gimana, saya juga kurang tahu juga guys ya. Yang pasti saya merasa mesinnya terasa panas guys, nggak seperti biasanya sih guys. Untuk jalan kurang lebih bolak-balik dari rumah saya ke pom bensin ya mungkin sekitar 4 kiloan lah. Jadi kesimpulannya adalah pemasangan coil racing KTC Racing ini ada perubahan ya guys ya, ada peningkatan akselerasi dan respon dari gas ke mesinnya itu ada guys ya, jadi lebih responsif itulah istilahnya dari dibandingkan dengan coil standar ya. Jadi untuk top speed sih saya belum coba ya guys ya. Mungkin besok kalau saya berangkat kerja, apakah dengan pemasangan coil racing ini putaran mesin di kecepatan 90 atau 100 itu lebih adem gitu ya, nggak teriak banget gitu. Harapannya sih dengan pemasangan coil racing ini di kecepatan 90-100 ini mesin nggak begitu berteriak ya, nggak begitu yang menggerung gitu ya. Ditambah lagi pemakaian busi iridium kan harusnya semakin membuat nafas mesin itu lebih panjang ya guys ya. Cuman ya seperti yang saya ceritakan di video saya sebelumnya itu, kalau untuk motor standar itu buat saya, kalau menurut saya tuh busi platinum udah lebih dari cukup guys ya. Kalau iridium tuh terasa mubazir guys ya, karena kalau menurut saya sih iridium tuh lebih cocoknya untuk mesin-mesin yang udah di bore up, yang udah kompresinya udah tinggi ya guys ya, karena bahannya kan emang tahan panas iridium guys ya. Sedangkan untuk standar sih platinum udah lebih dari cukup guys. Nah oke guys, jadi kesimpulan dari pemasangan coil plus cop busi plus busi iridium di Honda Vario 110 saya ini, ada peningkatan akselerasi dan respon mesinnya ya guys ya, dari tarikan gasnya ya guys ya. Jadi peningkatannya sih ya tipis-tipis lah ya, ada maklum aja guys ya, karena ini motornya memang masih standaran guys ya. Ya guys, oke guys, mungkin sekian dulu ya video kali ini tentang pergantian coil KTC Racing di Vario 110 ESP guys ya. Oke guys, thanks for watching.